Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita tentang pedoman berkeluarga atau fikih keluarga. Dan kali ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang ta'aruf, ya, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana memilih calon suami dan calon istri yang terbaik. Maka kali ini kita akan masuk kepada proses berikutnya yang dikenal dengan proses ta'aruf, ya. Ta'aruf itu apa? Secara bahasa, ta'aruf itu diambil dari kata arafa, mengenal, ya. Adapun kata ta'aruf ini diterjemahkan dengan bahasa kita, maknanya adalah saling mengenal. Jadi ta'aruf itu bukan hanya hak seorang laki-laki mengenal perempuan, tapi di sana juga ada hak perempuan untuk mengenal laki-laki yang melamar dia. Maka siogianya ta'aruf ini bukan hanya pihak si laki-laki dan pihak si perempuan, tapi mestinya prosesnya itu lebih luas, harus disertai juga dengan keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan, ya. Kadang kita melihat ada proses yang salah itu. Proses yang salah itu adalah ketika si laki-laki dan si perempuan mereka berdekatan dengan waktu yang lama, ya, dengan alasan untuk ta'aruf, padahal mereka sudah saling kenal dan mereka justru tidak melanjutkannya memperkenalkan keluarga. Itu tentu saja sesuatu kekeliruan, ya. Dan tentu ta'aruf ini tidak dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Sebenarnya ta'aruf ini lebih kepada acuan, ya. Karena sebenarnya adat istiadat banyak yang mengatur masalah ta'aruf ini. Tapi konsepnya itu ada dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Dan sebenarnya tujuan ta'aruf ini adalah solusi bagi orang yang selalu menjadikan pacaran sebagai alasan untuk mengenal. Sebenarnya pacaran itu jelas haramnya. Nah, oleh karena itu apa gantinya supaya orang jangan pacaran? Maka diadakanlah yang disebut dengan ta'aruf, ya. Sebenarnya konsep ta'aruf itu bukan hanya ada pada proses pernikahan, tapi untuk perkara-perkara lain pun sebenarnya ta'aruf itu mesti ada, ya, saling mengenal satu sama lain. Tapi kita coba cenderungkan pembahasan ta'aruf ini pada proses menuju rumah tangga. Baik, ayat yang paling relevan untuk membahas ini adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir, ya. Ayat ini adalah ayat yang paling banyak dipakai oleh para ustadz yang ketika menjelaskan sebenarnya ta'aruf itu apa. Dari ayat ini kita nanti juga akan bisa paham sebenarnya pentingnya ta'aruf itu untuk proses perjalanan pernikahan itu apa. Coba kita lihat, ya. Di ta'aruf di dalam ayat ini Allah menyebutkan ada perbedaan yang mendasar dalam diri seorang laki-laki dan dalam diri manusia. Apa perbedaan yang mendasar itu? Pertama, mereka adalah zakarin wa unsa. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Allah jelaskan ini di awal, seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, kalian ini punya perbedaan yang sangat prinsip. Satu laki-laki, satu perempuan. Konsep ini dalam pernikahan juga sangat penting sekali. Karena kodrat seorang laki-laki dengan kodrat seorang perempuan itu sangat jauh berbeda. Kodrat laki-laki dengan kekuatannya, gaya bicaranya, dengan pemikirannya yang singkat,
dengan ototnya, dengan caranya mengambil keputusan, ini nanti akan sangat jauh berbeda dengan kodratnya seorang perempuan yang mungkin banyak berbicara, yang mungkin perasaannya lemah, yang mungkin pikirannya segala macam, dia butuh beli ini, butuh itu dan segala macam. Dan kodrat ini kita pahami dulu, kita kenali dulu, oh ini istri saya seorang perempuan, kodratnya ini. Suami saya seorang laki-laki, kodratnya ini. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita hal yang paling pertama untuk disadari perbedaannya adalah antara satu kodrat laki-laki dan satu kodrat perempuan. Maka jika seandainya ada seorang perempuan setelah menikah, suaminya harus mengikuti gaya dia sebagai seorang perempuan, ini orang lupa kalau dia menikah dengan seorang laki-laki. Kalau ada seorang suami ingin istrinya persis seperti dia, kuat, tangguh, segala macam, dia lupa kalau dia menikahi seorang perempuan. Nah, ini yang pertama perlu kita pelajari daripada ayat ini. Yang kedua kata Allah, syu'uban. Syu'uban itu artinya berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa, orang tinggal ya di tempat yang berbeda-beda, ya berbeda-beda akan menentukan gaya bicara, akan menentukan gaya berpikir, akan menentukan selera makan dan segala macam. Dan yang ketiga qabaila. Qabail ini artinya bersuku-suku. Bersuku-suku juga akan membuat budaya-budaya yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika kita ta'aruf, pada saat ta'aruf itu yang ingin kita kenal itu diantaranya apa yang Allah jelaskan tentang kodratnya sebagai seorang laki-laki dan perempuan, tentang kodratnya sebagai seorang yang berasal dari daerah tertentu, tentang kodratnya sebagai seorang yang terlahir dari suku apa. Kenapa? Apalagi di tempat kita, ya, negeri yang begitu luas, kadang berbeda tempat, berbeda daerah, punya budaya yang masih berbeda-beda, punya makanan kesukaan yang berbeda-beda, punya gaya bicara yang berbeda-beda, punya sopan santun yang berbeda-beda. Nah, ketika kita menikah, di saat itu akan banyak perbedaan. Maka pentingnya ta'aruf itu supaya kita memaklumi perbedaan itu. Nah, oleh karena itu ada ulama mengatakan begini, ta'aruf itu penting. Karena dari ta'aruf itu akan lahir kata tafahum. Tafahum itu saling memahami. Dari tafahum nanti akan lahir kata tasamuh. Tasamuh itu mudah untuk memaafkan silap dan salah pasangan kita yang tidak kita sukai. Dari kata tasamuh nanti akan muncul kata takaful, saling mendahulukan kebutuhan yang satu dibandingkan dirinya sendiri. Maka itu urgensinya ta'aruf itu sebelum kita melakukan pernikahan. Karena kita sering berhadapan dengan orang yang sulit untuk menerima perbedaan gaya hidup dia dengan gaya hidup pasangannya. Apalagi di awal-awal pernikahan itu sangat sulit sekali. Maka kalau proses ta'arufnya benar, setelah ta'aruf ini nanti akan banyak hal yang dia maklumi. Misalkan dia orang Melayu menikah dengan orang Jawa, sebelum menikah dia udah tahu yang dia nikahin ini orang Jawa. Dia tahu kodratnya orang Jawa, makanannya apakah masin, apakah manisnya, bagaimana budayanya. Itu yang dita'arufkan. Ketika kita ta'arufnya beres, maka perjalanan di awal itu akan mudah. Jika di awalnya sudah mudah masalah ini, maka insya Allah selanjutnya pun akan menjadi mudah. Jadi kurang lebih inilah urgensi daripada adanya ta'aruf sebelum pernikahan itu terjadi. Nah, tetapi perlu kita waspadai bahwa yang perlu ta'aruf ini bukan hanya si laki-laki dan si perempuan. Yang perlu ta'aruf juga dari pihak keluarga. Nah, kadang dalam pernikahan itu ya bisa jadi antara suami dan istri harmonis, tapi keluarga yang tak harmonis. Kalau keluarga tak harmonis itu juga berat dalam rumah tangga. Maka ta'aruf itu setidaknya meminimalisir terjadinya perbedaan-perbedaan yang akan memunculkan pertengkaran-pertengkaran, karena kita sudah saling memaklumi, sudah saling memahami, muncul kata tasamu dan segala macamnya. Nah, inilah urgensi daripada ta'aruf itu. Namun kita sampaikan di sini bahwa
ta'aruf itu belum khitbah. Karena kalau kenapa saya sampaikan ini? Karena konsekuensinya ada. Konsekuensinya apa? Ta'aruf itu tidak ada konsekuensi apa-apa, berbeda dengan khitbah. Kalau khitbah terjadi, maka perempuan itu tidak boleh dilamar laki-laki lain. Kalau ta'aruf itu belum, ta'aruf cuma mengenal. Nah, karena kalau khitbah sudah ada perjanjian akan menikahi. Kalau ta'aruf kan sekedar mengenal. Bisa saja yang dia kenal bukan satu, mungkin dia juga kenalan dengan yang lain, mungkin dia juga kenalan yang satunya lagi. Jadi ta'aruf itu belum ada konsekuensi apa-apa secara hukum fikih, berbeda dengan khitbah. Nah, oleh karena itu ta'aruf ini bisa sekali rentan sekali jadi, bisa rentan sekali tidak jadi. Oleh karena itu perlu menjaga adab-adab dalam ta'aruf. Adabnya apa? Di antaranya berta'aruflah ketika hati sudah betul-betul mantap mau menikah. Kalau memang belum ada rasa pengen menikah, misalkan masih SMA, masih semester 1, jangan ta'aruf-ta'arufan dulu. Karena kita yakin nih bahwa kita masih lama lagi pengen nikah. Kuliah saja baru semester 1, kok udah ta'arufan? Nah, ini akan membuka pintu maksiat. Oleh karena itu, ta'aruf itu lakukanlah sesaat hati, di saat hati memang sudah kuat ingin mau nikah. Yang kedua, ta'aruf itu setelah kita mendapatkan informasi bahwa tidak ada yang menghalangi kita untuk menikahi dia. Maka sebelum kita berta'aruf dengan orang, cari tahulah dia sudah dipinang orang atau belum. Jangan-jangan dia istri orang kita ta'arufkan pula, tentu akan menimbulkan masalah. Maka adab-adab ini perlu dijaga. Dan yang ketiga, ta'aruf itu tidak boleh berdua-duaan, harus ada mediatornya. Baik mediatornya orang lain yang dipercaya, yang amanah, atau yang lebih afdal mediatornya itu adalah dari pihak keluarga yang dipercaya arif dan bijaksana, supaya adabnya terjaga. Dan kemudian pada saat ta'aruf itu bertanyalah hal-hal yang prinsip yang ingin diketahui. Kadang ta'arufnya cuma sekedarnya saja, lebihnya bicara yang tak penting, justru nanti menimbulkan perasaan segala macam, akhirnya mestinya dia menjadi ibadah, tapi ujung-ujungnya nanti bisa berbau maksiat. Setelah semua adab ini dijaga, barulah kemudian kita kalau mau sholat istikharah lah. Kalau tak perlu istikharah lagi lanjut saja. Tapi intinya begitu. Ya. Jaga pandangan pada saat ta'aruf, jangan ditatap pula mata perempuan itu. Jaga aurat, jaga sopan santun, menghindari hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Kemudian ya, banyak anak-anak muda kita bertanya, bisakah ta'aruf itu dilakukan melalui media sosial? Kita katakan bahwa kalau sekedar kenal nama, sekedar kenal hal-hal yang sifatnya tidak memakan waktu lama, cuma perkara-perkara yang sepele lalu ditanyakan melalui WA, kita katakan sah-sah saja. Tapi sebenarnya ta'aruf itu lebih daripada itu. Ta'aruf itu kita perlu mengenal juga kebiasaan calon perempuan ataupun laki-laki yang akan menjadi pendamping hidup kita. Ya, kalau kita lihat fotonya luar biasa, kadang cantik, tapi ternyata aslinya dia biasa-biasa saja misalkan. Ya, kata orang dia kalau di kampus mungkin baunya harum, wangi segala macam, tapi ternyata di rumahnya dia selengean gayanya segala macam. Oleh karena itu ada hal-hal yang kadang tak terwakilkan kalau kita melalui media sosial. Yang kedua, kadang media sosial ini kita berlebihan, nelpon cukup lama, itu akan menimbulkan kemaksiatan. Atau kadang berbicara tentang hal-hal yang tidak penting untuk dibicarakan, justru nanti akan membuat kita berzina dengan hati kita. Oleh karena itu kita hindari. Maka lakukanlah dengan cara yang benar agar ta'aruf ini menjadi berkah. Karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah, maka adab-adabnya pun perlu kita jaga agar dari awal pernikahan kita sampai akhir itu berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keberkahan. Saya rasa itu mudah-mudahan dapat membantu memahami apa itu ta'aruf secara singkat dan adab-adabnya dan apa yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.